Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita dong pastinya ya. Gimana guys kali ini atau hari ini, semoga kalian semua di luar sana sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, ada berita apa lagi ini di sini? Atau berita kali ini tetap di seputaran PMI, tapi kali ini PMI-nya di Hong Kong ya, atau PMI asal Hong Kong ya, PMI Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Oke, mau tahu ceritanya? Oke, kita bahas. Jadi gini guys, ada seorang PMI asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong ya. Itu dia menjaga atau jobnya itu jaga dua lansia, si kakek sama nenek. Dan serumah itu cuma bertiga, jadi cuma ada kakek, nenek, dan si PMI ini atau si Cece ini, mbaknya ini ya. Terus suatu hari ya, di pagi-pagi si mbaknya ini disuruh sama neneknya ya kan, untuk menukarkan cek di bank sebesar 5.000 ya, 5.000 Hong Kong dolar itu sekitar, kalau kurs sekarang itu udah 10 juta 200 lebih lah, karena sekarang kurs itu masih tinggi-tingginya. Dan karena si mbaknya ini disuruh buat ke bank buat nyairin ceknya itu ya, atas perintah neneknya pastinya. Dan akhirnya karena si mbaknya keluar, si neneknya ini lanjut tidur lagi guys gitu. Dan yang gak disangka-sangka, majikannya atau mungkin anaknya ya, anaknya yang membayar si Cece ini itu datang ke rumah dan tidak menemukan mbaknya di rumah, atau tidak mendapati mbaknya kemana nih, kenapa nggak ada di rumah kayak gitu loh. Dan setelah si mbaknya pulang, dia itu dituduh mencuri cek yang barusan dia tukerin. Tapi karena nggak ada ini, si Cecenya bilang dia tuh disuruh sama si neneknya, tapi namanya majikan itu kan nggak gampang percaya. Akhirnya dia telepon lah polisi ya, dan tidak berselang lama si polisi ini datang ke rumah dan pastinya diinterogasi juga ya, sama mungkin biasanya aku sih nggak tahu kayak gimana prosesnya ya, karena Mbak Eka nggak pernah mengalami atau nggak pernah dilaporkan atas kasus pencurian. Jadi mungkin kalau dari cerita yang lain itu pasti dicari barang buktinya di dalam kamar kita atau kayak gimana, itu pasti ya. Tapi yang prosesnya itu aku yang belum tahu. Tapi yang pasti nih, si mbaknya ini setelah diinterogasi akhirnya dibawalah ke kantor polisi dan ditahan selama 23 hari ya guys. 23 hari, 23 ya kan. Dia dibawa ke mana, kantor polisi ya, dan ditahan selama 23 hari. Di situ dicari-cari, diinterogasi sama polisi, dan tidak ditemukan ya kan, tidak ditemukan bukti mbaknya ini mencuri guys akhirnya. Dan yang lebih gongnya lagi, si mbaknya ini ya, atau kepolisian ini tuh melihat ya, atau menemukan badannya mbaknya ini lebam-lebam ya, serta ada bekas cakaran-cakaran gitu. Mungkin si nenek sama kakeknya ini maafkan suka main tangan, tapi mbaknya nggak lapor polisi, tetap memilih diam mungkin kali ya. Tapi di sini si polisi ini nih melihat atau menemukan badan mbaknya ini lebam-lebam, dan karena tidak ditemukan bukti kalau si PMI ini mencuri, akhirnya dilepaskan lah. Dan karena agensinya ini tahu, akhirnya agensi ini, baiknya agensi ya, dia itu membela 100% di PMI ini dan menuntut si majikannya ini ya sebesar 561 ribu Hong Kong dolar. 561 ribu Hong Kong dolar itu kurang lebih itu 1 M lebihan lah. 1 M lebih tuh untuk biaya pengobatan mbaknya ya kan. Dia dilaporin, dituntut sama sama agensinya. Dan agensinya di sini itu dia meminta maaf atau meminta damai ya, biar nggak dilaporin polisi. Kenapa guys? Karena orang Hong Kong itu paling takut sama berurusan sama hukum ya, karena itu bakalan ribet banget, urusannya bakalan panjang ya kan. Jadi orang sini tuh sangat menghindari banget. Jadi si majikan ini dia tidak meminta maaf, tapi dia ingin berdamai gitu loh ya kali kan. Dia udah masukin kita ke penjara selama 23 hari, minta maaf pun enggak gitu loh. Tapi si agensinya ini tetap kayak berjuang buat mbaknya ya, biar dia tuh dapat keadilan seadil-adilnya ya. Salah satunya adalah menuntut majikannya untuk membayar denda ya kan, sebesar 561 ribu Hong Kong dolar, atau setara 1 M lebih, 1 miliar lebih ya. Semoga ini mbaknya sehat ya, cepat sehat ya kan, cepat sembuh ya kan, kasusnya cepat selesai, dan semoga bosnya ini bertanggung jawab dan si mbaknya ini mendapatkan apa yang menjadi haknya ya. Soalnya si mbaknya ini tetap diem loh guys. Dan gimana ya, masa iya si neneknya itu, si kakeknya, dia nggak mau ngomong, iya nanti tadi aku yang suruh gitu loh, kenapa nggak ngomong kayak gitu. Soalnya ya emang aku tahu nggak semua PMI itu nakal, dan nggak semua itu PMI baik. Ada yang tangan panjang, ada yang enggak ya, naudzubillah min zalik ya. Ada di luaran sana yang nyuri
uang, nyuri perhiasan gitu, apalagi dia baru kerja di situ sebentar. Tapi karena emang notabene dari awal dia itu udah tangan panjang, ya udah dia nggak mikir walaupun dia di situ masih baru, nggak ada pikiran dia kemana-mana, enggak, pokoknya dia dapat duit ya udah, mau di internet atau enggak ya udah terserah, tapi dia tidak tahu konsekuensinya gitu loh. Mungkin kalau mencuri di Indonesia tahu sendiri, kalau polisi Indonesia tuh yang penting ada duit kan. Kalau di sini nggak bisa guys, mau kamu nyogok polisinya pakai duit segepok miliaran triliunan tetap nggak bisa ya, karena di sini polisinya atau pelayanan-pelayanan kemasyarakatan ya yang disediakan oleh pemerintah itu bagus banget ya kan. Dan orang-orang di sini, irinya aku tuh sama orang sini, dia tuh taat banget peraturan. Ya emang nggak semuanya orang 100% taat, enggak, masih ada satu orang, tapi masih banyak, masih banyak, mungkin dari 1 miliar penduduk Hong Kong ya, atau orang lokal Hong Kong, mungkin yang nggak taat itu cuma ya paling cuma 1, 2, 3, bisa dihitung pakai jari lah. Jadi nggak semuanya yang bisa dihitung pakai jari, lebih banyak yang lebih taat gitu loh. Jadi aku iri banget sama orang sini. Jadi jangan macam-macam ya, ya kan. Semoga aja sih mbaknya ini mendapatkan keadilan ya. Karena gimana ya kalau dibilang majikan sini tuh, kalau yang maafan ya, kalau yang emang maafan ya, itu ya kayak gini, kalau dia salah dia nggak mau disalahin, maunya damai. Tapi kalau kita yang salah, maunya kita tuh harusnya amit kasar ngomongnya, maaf maaf banget ya, maaf sekali ya, kita ngomong bahasa kasarnya, kamu harus pergi ke neraka sana gitu loh guys. Ya itu jeleknya majikan-majikan Hongkong yang maafan atau yang nggak baik gitulah, yang punya attitude nggak bagus gitu loh ya. Tapi nggak semua kok, masih banyak di Hongkong itu majikan yang baik hati dan tidak sombong ya. Salah satunya majikan baik ini, dia baik banget ya kan. Yang membuat aku bertahan selama ini ya tetap majikan ya kan, bukan apa-apa. Ini jadi pelajaran ya buat kalian guys yang kerja di rumah majikan, yang mengalami kekerasan ya, apalagi ada bekasnya, kalian bisa lapor, jangan diem aja, jangan be quiet, ngomong ya kan. Kalau kalian sehat, kerja kan enak gitu, tapi kalau kalian sakit yang kayak gimana ya kan. Kalian berangkat sehat, pulang juga harus sehat ya kan. Kalau kalian di situ, kalian tahu di situ kalian dibayar, jadi harus taat gitu. Boleh, ini boleh banget karena itu emang majikan kamu, bos kamu. Tapi kalau kamu udah mengalami kekerasan fisik ya, kalian harus ngomong, harus lapor ya. Terlebih lagi kalian kalau mau visum, itu jadi senjata buat kalian kalau kalian mau apa namanya ngasusin bos kalian ya, itu buat senjata kamu. Tapi alangkah baiknya kalian tuh ngomong ya, jangan diem aja. Kalau diem aja, kalau ada apa-apa ya siapa yang tahu gitu loh ya kan. Nggak ada yang bisa nolong kamu di sini kecuali dirimu sendiri gitu loh. Jadi sebelum kamu juga menolong orang lain, kamu juga harus tolong dirimu sendiri. Kamu lihat ini baik enggak. Kalau kamu merasa di situ terancam kesehatannya atau keselamatannya, kamu mending keluar. Di luar sana masih banyak majikan yang membutuhkan pekerja-pekerja migran seperti kita ini kok. Jadi nggak usah terlalu takut kayak gimana-gimana ya. Yang penting kalian itu aman dulu badan kalian ya dari bahaya-bahaya yang mengancam. Apalagi sama bosnya ini. Nah jadi gitu ya guys, kalau kalian ada apa-apa, kalau kalian ngerasa keancam, ngomong ya, jangan diam aja. Ya kalian harus berani, karena kalau kalian nggak berani, kalian akan tetap diinjek-injek sama majikan kalian. Harus berani, jangan diam aja, apalagi udah mengalami kekerasan ya, atau kekerasan herbal, fisik ya, apalagi ada bekasnya ya kan. Jangan diam aja, kalian harus ngomong, harus lapor, ngomong sama agensi. Kalau agensi kalian nggak kalian atau nggak merespon kalian, kalian telepon aja kau ya, atau 999, ini adalah kantor polisi ya kan. Kalian bisa mending keluar aja daripada kalian di situ nanti akhirnya tinggal nama doang ya pulangnya, ini lebih ngeri lagi ya kan. Mending kalian ngomong ya, jangan diam aja kalau udah kena atau emang kalian mendapati kekerasan fisik ya, karena ini udah bahaya banget. Dan pastinya kalian juga harus mengumpulkan bukti ya, atau membuat bukti untuk apa namanya senjata kalian kalau suatu saat dia itu ngomong macam-macam sama imigrasi ya. Jadi kalian bisa lapor balik itu atas pencemaran nama baik. Oke guys, jadi pelajaran ya, ngomong ya, ngomong, jangan diam aja. Kalau emang ada kekerasan, ngomong, jangan diam aja. Kalau emang difitnah, kalau apalagi kalau udah difitnah kayak gini ya, mending kalian cari majikan yang lain aja. Di luaran banyak sana buahnya ya kan. Apalagi mbaknya ini kan ada retak juga kan di kakinya, tangan atau kaki. Nah itu bisa jadi
senjata kamu, ya kan? Yang penting kamu ngomong, jangan cuma diam aja. Karena kalau kamu diam aja nggak ada orang yang bisa menolong kamu. Asalkan kamu yang sendiri mencari atau mengatakan atau meminta pertolongan kepada seseorang, ataupun kita ngomong kasarnya ke polisi lah gitu ya. Jadi nanti kan bisa dihubungin sini, dihubungin sana kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau kalian emang butuh perlindungan, di sini tuh sangat melindungi kita semua ya. Walaupun kita itu di sini pekerja migran, tapi dia itu tidak melihat ya background kita atau status kita di sini apa. Ya kan, jadi nggak usah takut buat kalian semua yang mau lapor ke polisi atas kekerasan ataupun tindak kriminal lainnya, ataupun kalian dituduh mencuri atau apapun. Kalau kalian nggak melakukan, nggak usah takut ya. Kalau kalian mau lapor ke polisi, butuh pendampingan ya kan, kalian bisa cari atau telepon ke KJRI ya, ke mana, ke konsulat untuk didampingi gitu guys. Ada kok di sana, ada penerjemahnya. Yang penting kalian aman dulu. Oke guys, dari sini kalian paham ya. Sayangi diri kalian sendiri di sini. Tanpa orang lain kalian tanpa dirimu sendiri kamu nggak bisa apa-apa. Maksudnya gimana ya kalau ngomongnya, tidak ada yang membantumu selain dirimu sendiri. Jadi bangkitlah, jadilah PMI yang cerdas ya. Jangan mau diinjek-injek sama majikan-majikan yang seenaknya sendiri, yang semaunya sendiri ya. Oke guys, sampai sini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.